kami perangi itu, yang Polri perangi apanya? Perilaku jahatnya. Ya, sudah kita sampaikan. Sini aja Pak. Setiap orang berhak melaporkan dan berhak dilaporkan, dan saya orang yang dilaporkan untuk menghadapi seluruh laporan itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan waduh, ketemu guys ya, sebuah video dimana itu di tahun 2016 ya, yang mana ada Adel Setiawan yang muncul di acara TV gitu ya. Dan juga ada pernyataan dari salah satu tokoh yang bisa dipercaya ya, yang mana Adel ini kan mengatasnamakan kelompoknya itu dari FSA HMI ya, sedangkan nanti yang bicara itu dari ketua HMI-nya sendiri ya. Itu kata ketua HMI itu Adel dan kawan-kawan itu aktif katanya ya di salah satu partai politik waktu itu 2016 ya. Nanti kita lihat ya. Selain itu juga rame ya. Ternyata Adel ini saat ini ya, bukan 2016 ya, 2025 ini. KTP-nya itu KTP Jakarta. Apa? Ini ikutan protes Jabar ya. KTP-nya Jakarta guys ya. Nanti kita lihat ya. Selain itu yang terakhir juga ini ramai ya. Netizen pada bahas nih ya tentang pengajuan atau apa namanya? Laporan. Nah, maksudnya ya laporan Adel Setiawan ke Bareskrim Polri katanya ditolak. Benar atau enggaknya? Yuk ikuti terus video ini sampai selesai. Buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja ya. Let's go. Oke. Dengan video pertama dulu guys ya. Nih, katanya ditolak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Salembur, Baraya se-Jawa Barat, pendukung Bapak Aing, ada kabar gembira nih mengenai laporan si Adel Suradel. Ternyata laporan si Adel Suradel yang melaporkan Bapak Aing itu ditolak sama Bareskrim karena tidak mendasar dan tidak ada bukti yang kuat. Oke, untuk Adel Suradel dan para elit yang punya penyakit hati, sudahlah kalian itu mendingan menyerah dan sungkem pada Bapak Aing dan minta maaf sebelum kamu dibully sama netizen ya, dibully sama netizen dan sama pendukung Bapak Aing. Mendingan buru-buru minta maaf atau sungkem ya. Ya percuma. 99% warga Jawa Barat atau masyarakat Jawa Barat itu sudah ada di garda terdepan untuk menjaga Bapak Aing. Oke, gitu aja ya. Untuk pendukung Bapak Aing, semoga sehat selalu dan semangat terus ya. Mari kita selalu jaga ya kinerja Bapak Aing dan program Bapak Aing. Kompak selalu untuk semua masyarakat Jawa Barat. Salam sehat untuk semua. Iya, kabar berita ini Mas Dew mencoba menelusuri sumber beritanya ya. Itu jujur aja ya, Mas Dew belum nemu. Makanya Mas Dew kan bilangnya ini netizen ya yang ramai membahasnya ya. Tapi masalahnya bukan satu netizen aja ini yang mengabarkan bahwa laporan Adel ini ditolak. Ya ini makan bingung ya Mas Dew ya. Coba nih, kalau Mas Dew berharapnya ditolak. Nah, tapi kan kita harus cari ya sumbernya ya. Coba lanjut ya. Ini sama ini ditolak katanya nih. Berita terbaik nih buat Jawa Barat, ya kan? Bahwa Bapak Aing, Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, gubernur terbaik sepanjang masa di Jawa Barat. Laporan Adel Setiawan ditolak Bareskrim. Aduh, Del, mending nyerah Del, mending nyerah, nggak bakal menang Del, percuma. Lama-lama ada yang minta maaf nih sama Pak Gubernur. Pak Gubernur, maafin saya Pak Gubernur, saya nyerah Pak Gubernur. Salam Jawa Barat. Ya, ini salah satu yang mengabarkan bahwa laporan Adel juga ditolak begitu ya. Jadi nggak cuma satu netizen aja yang ngomong seperti itu ya. Tentu saja ini membawa angin segar bagi kita semua ya. Yang mana Mas Dew pribadi ini masih menunggu rilis resmi dari Polri ya gitu ya. Nanti kalau ada rilis resmi dari Polri, Mas Dew akan bagikan buat kalian ya. Tapi masalahnya sekali lagi ya, bukan satu dua aja, ada lagi nih. Coba nih dengerin lagi ya. Dengerin ya. Nih. Adel kumawani atuh ngalawan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Sepugu eta mah mau manusia unggulan.
Mane kamari ngalaporkeun ka Bareskrim. Akhirnya ditolak. tolak Itu cukup ya. bukti jadol. Lebok sia. Ya, ini jadi yang ketiga ya. Jadi kalian kalau punya infonya, mungkin punya linknya atau punya sumber berita yang lebih terpercaya gitu ya, tolong bantu di kolom komentar ya. Mas Diu pribadi senang banget tentunya kalau ditolak ya, seperti itu ya. Tapi kan tetap ya kita harus cari sumber yang benar-benar bisa dipercaya seperti itu ya. Nanti tolong ya kalian tulis di kolom komentar ya. Dan kalau ada rilis resmi dari Polri, Mas Diu insya Allah tetap bagikan ke kalian semua. Dan yang mengejutkan ini ya, kemarin nih udah rame nih ya, viral. KTP-nya Adel ternyata KTP Jakarta. Nih. Aya berita wawancara si Adel ya. Kurang dengekennya. Pak Adel yang sudah dengerin. hadir di sebelah saya. Pak Adel, Anda warga Bekasi. Ya, KTP Bekasi. kalau KTP Jakarta. KTP Cuman Jakarta. anak saya sekolah di Bekasi, Oke, Jawa Barat. Anda kok berani sekali melaporkan Gubernur Jawa Barat tempat tinggal Anda di Bekasi? Gimana itu ceritanya? Ini sebetulnya bukan masalah berani atau nggak berani sebetulnya. Ini terkait dengan supremasi hukum menurut saya. Jadi yang namanya Indonesia ini kan negara hukum. Istilahnya rehstat. Buset, sia godel, sugan teh orang Jawa Barat sia. Aduh, aing mah orang Jakarta. Aing mah. Teh leding sia. Aing geus boga pikiran goreng ka sia. Aduh, paingan cek aing deui jelema wawanian nya. Enggeus balik ka ditu KTP sia di mana? Jakarta, balik ka ditu ka Jakarta. Da beda tuh kebijakanna. Iya. Head deh suwe sia. Itu. Anak sia di sekolah di Bekasi geus bawa deui ka ditu anak sia ke Jakarta. Lihat deh. Tah supaya anak sia rarulin tah di mana? Di taman tapi kapeuting anak sia. Supaya ieu naon ngaranna di perusahaan anak sia tah kayak rarulina. Heeh. Tong di Jawa Barat. Deh. Aing mah. Teh ledik ah. Saya jadi musingkeun. Geus teu satuju jeung Jawa Barat, teu satuju jeung kebijakan Bapak aing kabarakeun. Geus balik sia ka ditu ka KTP sia di mana? Deh. Pusing. Nya ge, pusing ge. Pusing, Bapak. Pusing jadi sia. Pusing banget. Ya. Jadi begini ya, kalau Adel itu KTP-nya Jakarta ya, walaupun anaknya katanya bersekolah di Bekasi. Artinya kan kartu keluarga itu kan alamatnya di Bekasi, yang otomatis secara otomatis ya KTP anaknya pun kan ada tuh KTP buat anak ya. Jadi kalau sekarang tuh semua punya KTP guys, cuman istilahnya aja beda, apa itu? Kartu identitas anak kalau nggak salah ya. Itu kan alamatnya tetap aja ya. KIA ya, kartu identitas anaknya itu ya di Jakarta. Jadi secara sah tetap semuanya sekeluarga itu warga Jakarta walaupun sekolahnya di Bekasi ya. Jadi kalau mau ya sekali lagi ya, walaupun warga Jawa Barat pun kebijakan barak militer yang kapan hari rame itu kan sebelum dieksekusi gitu ya, itu kan harus ada persetujuan orang tua. Apalagi ini warga Jakarta. Gimana nih si Adel nih ya? Ini terkejut ya Mas Dio. Ternyata warga Jakarta ngapain ya ngerecokin programnya Gubernur Jabar ya. Duh, Pak Adel ya. Cobalah kritik itu apa? Gubernur DKI. Coba ya. Lanjut. Adel Setiawan yang melaporkan KDM ke Bareskrim yang mempolisikan KDM. Ternyata dia tuh bukan warga Jawa Barat, bukan warga Bekasi. Dia itu cuma numpang di Bekasi, dia KTP-nya Jakarta Geningan. Tah, dengekeun. Langsung kita tanyakan ke Pak Adel yang sudah hadir di sebelah saya. Pak Adel, Anda warga Bekasi. Ya, KTP Bekasi. Kalau KTP Jakarta. KTP Cuman Jakarta. anak saya sekolah di Bekasi, Oke, Jawa Barat. Anda kok berani sekali melaporkan Gubernur Jawa Barat? Adel Setiawan yang melaporkan KDM ke Bareskrim yang mempolisikan Udah ya, KDM. ini Ternyata diulangi ya. Coba lanjut lagi ya. Sebelah saya, Pak Adel, Anda warga Bekasi. Ya, KTP Bekasi. Kalau KTP Jakarta. Si Jadol KTP Jakarta ngagugat Gubernur Jawa Barat. Nah lieur sia teh Adel. Aduh,
aing nepikeun ka muruluk kieu buk jadol. Ada istighbar saya teh. Teu kitu maneh naon hari kitu tamas ku cai papang kana daun tales hideung nya. Wayahna jadol turutkeun urang. Ameh cager. Ya, jadi semakin dibully ya si Adel ya, semakin dirujak gitu sama netizen ya, karena ya ini baru ketahuan nih kalau KTP-nya Jakarta ya, nggak tahu mungkin keceplosan atau gimana, ini kesalahan mungkin ya, ini apa presenternya ini pakai nanyain KTP segala, pakai nanyain warga mana gitu ya. Soalnya ini ya Mas Dewi perhatikan, ini apa ini NTV kalau nggak salah, ini dalam setiap apa namanya acaranya itu menyudutkan KDM guys. Kalian setuju nggak itu ya? Ini NTV nih ya. Mas Dewi udah bolak-balik loh lihat ya. Terutama ini pembawa acaranya, ini yang ini bapaknya yang agak gede ini. Itu sering loh itu. Dia juga nggak setuju katanya di barak militer. Harusnya kan pembawa acara itu netral ya. Tapi kok bisa mengutarakan pendapatnya? Wah ini nggak beres juga. Mungkin antara NTV sama Adel ini sangat klop gitu ya. Karena kalau lihat acara di NTV itu arah-arahnya itu ya ke arah justru menyudutkan KDM seperti itu ya. Coba lah kalian perhatikan ya. Ini Mas Dewi udah perhatikan beberapa kali soalnya ya. Kalian setuju nggak? Tulis di kolom komentar ya. Ini kalau kita ikuti terus ya kayak gitu ya. Mungkin Saya Pak Adel, Anda Ayo, warga lanjut ya. Bekasi. si Kodel anu teu nyaho keketak dia jelema ya. Kemari ngomong cenah sebagai warga Kabupaten Bekasi, sebagai orang tua muridnya. Anjir, KTP-nya Jakarta, tapi ngejedogna di Bekasi. Anaknya sekolah di Bekasi. Ya kumaha model SPMB nya, sistem penerimaan murid baru. Wah, buah-buah sianya. Hah? Ayo sia, anak sekolah di Bekasi. Selidik Pak, usut Pak. Pasti kecurangan dia jelema ya. Ngomong supremasi hukum. Taleding. Ayo selebah dia sianya. Tah cek aing teh nya, ieu anu disebut tamiang meuli kabitis. Nyaho teh sia. Ripu. sebagian ini bahasa Sunda semua ya Mas Dewi, nggak 100% paham ya, masih tahap belajar guys ya, mohon maaf sekali orang-orang Sunda, orang Jawa Barat, tapi sedikit-sedikit kayaknya paham ya, kayaknya ini perlu diselidiki gitu ya si Adel nih ya. Kenapa kok nggak sinkron dengan anaknya apa warga Jakarta tapi sekolah di Bekasi gitu ya, menyuruh pihak-pihak terkait untuk menyelidiki, mungkin seperti itu ya, kira-kira ya seperti itu ya. Oke lah, lanjut aja guys ya. Setelah terkodal-kodal kebangetan lu ya. Kebangetan. Kebangetan beneran. Gua kalau ada di depan lu pengen gue cetrok-cetrokin tuh jidat lu tuh, otak lu tuh pengen gue cetrok-cetrokin lu, miring otak lu beneran. Giran ditanya dulu wawancara pertama tuh, lagi lu pertama keluar tuh, yang diwawancara di rumah lu ngakunya lu orang Bekasi Babelan, tahu-taunya orang Jakarta lu. Giran ditanya sama Nusantara TV, sama presenter Nusantara TV, kalau KTP saya sih Jakarta, hanya anak sekolah di Bekasi. Terus lu ngapain songong? Kebiasaan lu segala ngelaporin Deddy Mulyadi, lu selaku Gubernur Jawa Barat, sedangkan lu sendiri bukan warga Jawa Barat tulen lu. Sana lu ngejedok di Taman 24 jam lu, ngapain lu? Bikin malu nama Bekasi aja lu, ngeri-riuh gemes. Lu ngelaporin Gubernur Jawa Barat, posisi anak lu aja kagak masuk di dalam barak militer. Udah gitu anak lu ternyata di Bekasi tibang numpang sekolah doang. Lu udah lelaguan kayak begitu, beneran sumpah gua kalau deket sama dia pengen gua cetak-cetakin tuh jidatnya tuh biar mikir. Kalau perlu otak lu tuh pengen gua aduin sama biji karet. Lu tahu kagak biji karet? Biji karet yang bulat tuh, yang suka sama anak-anak zaman dulu mah tuh disatuin tuh, letak dijadiin, pengen tuh gua getokin lu pakai biji karet tuh otak lu itu biar kagak error. Ditanya ada orang besarkah yang di belakang bapak, dia jawab nggak ada kok, nggak ada nama besar gitu kan di belakang, hanya ada satu aja, si bapak itu. Si bapak, oh no yes. Dia ngomongnya
Pantesan, cocok lu berdua 11-12, yang satu otak kanannya konslet, yang satu otak kirinya yang konslet, jadinya dijadiin satu, udah pada error kayak gitu tuh. Untung kagak pada meledak juga lu. Udah sana lu kembali ke habitat lu sana, ke daerah Jakarta sana. Kembali. Menjadi penghuni taman 24 jam noh. Jagain tuh lampu taman lu sama lu tuh. Biar apa? Biar otak lu terang. Lu kalah sama lampu taman 24 jam lu, pemikiran lu. Aduh, gelap gulita pemikiran lu, heran. Tahu ada kepentingan apa lu dulu PSBY yang lu somasi, sekarang Deddy Mulyadi ada kepentingan apa lu? Emang bener kayaknya lu pendaringan lu tuh kering. Jangan-jangan di Jakarta juga lu kagak dianggap sebagai warga. Lari ke sini ke daerah Bekasi. Gak taunya. Bener gua mah kesel sumpah. Kesel amit-amit, untung gua kagak lagi bunting ya. Kalau lagi bunting gua ngeri banget anak gua kayak dia. Amit-amit dah udah belah mindalik. Jangan sampai. Udah ringkus aja lah, orang modelan kayak begini mah ringkus. Pakai kalung goni sono, tenggelemin ke Kali Bekasi sekalian. Dah, bye. Nah ini. Kalau KTP Jakarta, KTP zaman anak saya. Del, ternyata lu anak banteng. Del. Mending urusin lo gubernur lu no. Bikin taman 24 jam dibuat mesum, ya kan? Kucing di KTP-in, anjing di KTP-in, kasih BPJS. Urusin no gubernur lu. Ya ampun, gua heran di Indonesia yang bikin rusuh kalau nggak anak banteng, anak onta, anak banteng, anak onta. Udah, dua itu aja tuh yang bikin rusuh di Indonesia. Duh, ampun Del. Udahlah bentar lagi pakai baju oranye lu. Laporan lu nggak berdasar. Mewakili siapa lu? Del, baju oranye lu, siap-siap lu. Kalau KTP Jakarta. Ya ngapain ya nggak kritik gubernurnya sendiri kayak gitu ya, atau walaupun nggak ada yang perlu dikritik, mungkin dipuji aja gubernurnya sendiri lah ya, nggak perlu nyerang gubernurnya orang lah, nggak perlu nyerang gubernurnya Jawa Barat seperti itu ya. Dan ini kita lihat ya, setelah ini video dokumentasi tahun 2016. Wah, ini netizen nih nemu aja ya, 2016 masih ada videonya, untung belum kehapus ya seperti itu ya. Dan dimana waktu itu Adel Setiawan dan kawan-kawan ini ya, melalui FSA-nya, Forum Silaturahmi Alumni-nya ya. Kalau saat ini kan katanya Adel jabatannya ketua, kalau waktu itu masih sekjen kalau nggak salah. Itu Adel dan kawan-kawan ini pernah melaporkan Partai Demokrat, anggotanya itu ya, pernah melaporkan SBY juga. Dan pada saat konflik tersebut itu organisasi HMI ya, di mana itu organisasi utama kan, itu FSA HMI kan Forum Silaturahmi Anggota HMI, tapi kan forum induknya itu HMI sendiri, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, ini ketua HMI angkat bicara ya, bahwa FSA ini seharusnya nggak mewakili HMI seperti itu, dan seterusnya lah kita dengarkan setelah ini ya. Dan tentu saja ada kaitannya dengan partai ya, partai mana? Kita dengarkan ya. Ya. Nih, agak panjang kita dengerin guys ya. Saling tuding siapa aktor di balik kerusuhan dalam aksi damai 4 November lalu antara Forum Silaturahmi Alumni Himpunan Mahasiswa Islam dan mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sampai memasuki ranah hukum. Kita akan membahasnya pagi ini bersama para narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Ikrar Nusa Bakti, selamat pagi. Baik Ikrar, terima kasih sudah bergabung. Dan juga yang tadi Anda sempat melihat ada Mulyadi, yaitu dari HMI Pusat, Ketua Umum HMI Pusat, Mas Mulyadi, terima kasih sudah hadir sampai Indonesia pagi hari ini. Dan juga di sambungan telepon ada Adel Setiawan, ini adalah sekretaris dari Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi. Selamat pagi Mas Adel. Selamat pagi. Dan nanti akan bergabung, kita harapkan masih di jalan terjebak kemacetan, ada Mas Hinca Panjaitan yang nanti akan bergabung sama kita di Sapa Indonesia Pagi. Pertama ke Mas Adel terlebih dahulu. Sejauh ini proses hukumnya berlanjutkah laporan Anda ini? Ya, rencana pagi ini, hari Senin ini, kami akan kembali mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan terkait laporan kami pada tanggal 10 November beberapa hari yang lalu. 2016 ya ini ya. Pada intinya sih, yang melatar belakangi kami melaporkan Pak SBY adalah sebagai bentuk rasa kami sangat menyayangkan ya, mantan presiden yang 10 tahun SBY dilaporkan jadi presiden di negeri ini
mengeluarkan kalimat-kalimat yang kami nilai memprovokasi. Bukannya mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyejukkan, yang bisa membuat suasana adem, damai, dan lain sebagainya. Justru malah mengeluarkan kalimat-kalimat yang kami nilai menghasut dan memprovokasi. Oke, dan ini yang disayangkan Makanya kami laporkan ke Bareskrim. Jika memang ada unsur pidananya, ya segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bagaimana tanggapan dari kepolisian sejauh ini, Mas Adel? Kemarin itu kami sudah masukkan istilahnya petunjuk awal lah atas adanya dugaan tindak pidana, terutama di pasal 160 KUHP mengenai menghasut. Nah, memang kemarin itu belum diterbitkan tanda terima laporan. Jadi kami hanya diberi tanda terima berkas atau dokumen petunjuk awal untuk dipelajari Bareskrim Mabes Polri. Nah, pihak Bareskrim menyatakan bahwa kurang lebih 3 atau 4 hari kami disarankan datang kembali ke Mabes Polri untuk, ya mungkin istilahnya untuk gelar atau mengetahui status daripada proses laporan kami ini. Oke, apakah ada kekurangan ataupun berkas secara khusus yang mereka minta untuk melengkapi? Sepertinya nggak ada, mungkin hanya penyampaian secara lisan saja yang belum kami sampaikan. Gitu, Mas. Kalau berkas-berkas kemarin kan mulai dari video, lalu kronologi di menit keberapa, detik keberapa, kalimat-kalimat yang mengandung unsur provokasi, itu sudah kami sampaikan kemarin. Di tanggal 10 November itu. Dan dari forum silaturahmi ini merasa bahwa memang ada yang terprovokasi dari kata-kata ini, atau indikasi provokasi saja, atau memang sudah sampai ada yang terprovokasi? Ya, kita lihat aksi pada tanggal 4 November terjadi kerusuhan kan? Nah, kami menilai bahwa menurut kami kerusuhan yang terjadi itu ibaratnya adalah sebuah asap. Nah, asap itu kalau nggak ada api nggak mungkin. Jadi kami kaitkan, ternyata setelah kami teliti-teliti, dan banyak tuh kawan-kawan dari LSM maupun perkumpulan lain yang melaporkan terduga provokator yang lain seperti Fahri Hamzah, terus Fadlizon sudah dilaporkan. Dan satu lagi kami menilai bahwa SBY ini juga diduga sebagai salah satu provokator juga dari pidato beliau. Oke, tentu ini masih dugaan Anda ya berarti ya. Tapi yang menarik adalah dalam pelaporan kelompok yang dibawa di sini, yang Anda bawa juga adalah dari Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi, betul begitu ya? Dan langsung mendapat tanggapan dari HMI sendiri. Ketua Umum HMI berada di sini. Melihat dari kelompok ini dan HMI, mungkin Anda bisa menjelaskan di mana hubungannya dengan HMI pusat di sini? Kami nggak ada hubungannya dengan. Ya, saya berikan kesempatan Pak Mulyadi untuk menjelaskan terlebih dahulu. Iya, setelah ini kita dengarkan dari Ketua HMI Pusat ya. Tapi perlu kalian catat ya, bahwa saat itu kan SBY statusnya mantan presiden, dan yang berkuasa, partai yang berkuasa saat itu adalah partai, ya kalian bisa tahu sendiri. Itu ya. Jadi omongan SBY katanya dianggap memprovokasi sehingga adanya terjadi kerusuhan ya tanggal 4 November waktu itu, seperti itu ya. Yuk kita dengerin dari HMI, apakah diakui ada ini ya, Forum Silaturahmi Alumni apa tadi itu, apakah diakui oleh HMI pusat ya? Coba kita dengerin ya. Sejauh ini yang memiliki hak untuk mengatasnamakan secara institusi untuk di jajaran HMI aktif itu ada pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Di bawah HMI PBHMI itu ada Batko dan ada cabang-cabang. Kemudian di tingkatan alumni yang memiliki legalitas formal itu Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Itu KAHMI dengan koordinator Prof Mahfud MD. Di situ ada Bang Anies Baswedan, ada Bang MS Ka'ban, kemudian ada Yunda Reni Marinawati, ada Bang Viva Yoga Mauladi. Itu yang mereka punya legalitas formal. Dan kita tidak pernah memanfaatkan organisasi ini untuk mendukung calon-calon tertentu atau untuk mengadukan orang atas nama institusi, kecuali institusi kita yang dicatut, HMI yang dicemarkan atau kami yang dicemarkan, itu baru kita memanfaatkan organisasi ini untuk melaporkan atau mengadukan seseorang. Tapi ketika untuk persoalan-persoalan yang lain, saya kira
Bang Adel tadi, coba kita lihat legalitas formalnya, apakah mereka katanya strukturnya ada koordinator, ada sekretaris segala macamnya, kalau mereka memiliki legalitas hukum gitu. Oke, nah, Mas Adel, mungkin penjelasan dari Anda sendiri mengapa forum inilah yang Anda gunakan untuk melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal ini? Ini memang kami ini nggak ada sangkut pautnya dengan PBHMI maupun kami. Okay. Makanya kami pakai dari nama kami saja jelas Forum Silaturahmi Alumni. Memang ada kami, ada PBHMI, dan kami nggak terafiliasi dengan mereka. Ini hanya forum individu-individu alumni-alumni HMI yang punya visi dan pemikiran sama terkait dengan kondisi keamanan di Jakarta. Oke, jadi memang tidak terkait secara langsung, aktivitasnya pun tidak terpantau secara langsung oleh HMI, tapi seluruh anggotanya adalah alumni HMI. Alumni, seperti saya, contohnya saya Ketua Umum HMI Cabang Jakarta tahun 2007, Sekretariat Jalan Bunga. Dan saya tahun 2009, saya pernah menjadi Ketua Komisi Hukum dan HAM PBHMI. Nah, sejak Februari 2016 kemarin saya sudah tercatat sebagai alumni menurut ketentuan anggaran dasar di HMI. Oke, jadi secara legalitas saya berhak dong menggunakan secara pribadi menggunakan alumni HMI karena memang saya alumni HMI. Oke. Nah, terkait legal formal, pasal 27 Undang-Undang Dasar menjelaskan bahwa segala warga negara punya hak yang sama dan kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Nah, kami melihat demo-demo kemarin itu ada indikasi ditunggangi. Oke. Itu makanya kami mengeluarkan sebuah forum lah, membuat sebuah forum untuk menjaga supaya kondisi aman, nyaman, damai dan lain sebagainya tetap terkendali. Itu aja tujuan kami. Sebelum saya ke sana nanti saya mau ajak Pak Ikrar juga untuk lebih membahas lebih jauh. Tapi kembali lagi saya mau mengkonfirmasi mengenai hal itu bahwa memang hanyalah status mereka sebagai pernah menjadi anggota HMI. Mereka menggunakan nama ini. Nah, HMI sendiri melihat hal ini bagaimana, mengingat tetap membawa nama HMI begitu. Walaupun memang kegiatan mereka tidak dilaporkan, tidak terkait, tidak di approve juga atau disetujui oleh HMI setiap aksinya begitu. Begini, itu yang kita sesalkan ketika 1-2 orang yang pernah berproses di HMI, kemudian setiap aktivitasnya menggunakan nama dan simbol organisasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan-kepentingan kelompok dan personal, ini yang kita sesalkan. Mestinya nama organisasi ini dijaga sehingga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang berbeda. Ini institusi besar, ini wadah yang sangat besar, sehingga ketika ada orang yang menggunakan dan manfaatkan nama itu akan tersangkut pada organisasi ini. Dan itu yang menurut saya tidak bagus. Oke, Adinda Mulyadi, ambil contoh misalnya kayak Forum Umat Islam. Mereka membuat forum, apakah harus izin dengan semua umat Islam karena memakai nama Islam? Kan tidak. Seperti HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, apakah harus izin dengan semua mahasiswa Islam untuk membuat himpunan mahasiswa Islam? Misalnya seperti itu. Nah, begitu juga kami, Forum Alumni HMI. Kami nggak perlu minta izin dong. Asalkan gerakan kami ini sesuai dengan tujuan HMI. Oke. Tidak ada masalah menurut kami. Sejauh ini HMI sendiri melihat pergerakannya bagaimana? Menurut saya ini tidak baik untuk organisasi karena kita tidak jelas apa motif dan tujuannya. Beberapa waktu yang lalu kita melihat ada forum silaturahmi HMI lintas generasi mendukung Ahok. Sementara HMI dalam forum apa itu? Ya? Di kesempatan apa itu? Di mana itu? Ada yang saya dengar ada mereka mendukung Ahok. Sementara selama ini kita tidak pernah manfaatkan nama HMI dan KAHMI untuk kepentingan-kepentingan politik. Itu tidak boleh. Okay. Kalau misalnya hari ini Bang Adel marah karena ada orang yang menggunakan HMI untuk mendukung Ahok, seperti itu juga lah Anda. Semestinya tidak memanfaatkan ini untuk kepentingan personal. Benarkah Mas Adel ada itu untuk kepentingan politik? Kalau kami, Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi ini, sekali lagi kami nyatakan tadi di awal, tujuan kami adalah kami melihat demo-demo yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu pada tanggal 4 November dan katanya akan berlangsung lagi tanggal 25 November. Kami khawatir itu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Dan kami menduga SBY punya kepentingan atas demo itu. Oke. Buat apa beliau tanggal 2 November itu melakukan konferensi pers?
Oke, anak baik. SBY pun tahu bahwa SBY punya kepentingan atas Oke, pilkada DKI kembali lagi. karena anak beliau kan sebagai calon. Kembali lagi ini dugaan yang Anda baca begitu, Mas Anda. Saya Ya. tinggalkan dulu. Oke, mengenai HMI, forum alumni HMI mungkin nanti bisa HMI membahas lebih lanjut lagi dengan Mas Adel dan juga rekan-rekan di dalam forum silaturahmi mengenai bahwa semua pihak bangsa ini seharusnya membuat lebih adem, Pak Ikrar. Ya. Menurut Anda sendiri, SBY seharusnya bisa berperan dalam membuat ini lebih ademkah, dan apakah yang dilakukan pada saat itu sudah membuat ademkah, atau menurut Anda harusnya bisa lebih dari itu? Ya, sebelum saya menjawab itu ya, saya juga mungkin menjelaskan sedikit ya bahwa HMI itu memang organisasi kemahasiswaan tertua di Indonesia, ya. Dan kita juga tahu bahwa HMI itu memang omnipresent dalam bahasa politiknya. Dia tuh ada di mana-mana. Jadi kemudian jangan heran kalau kemudian ada HMI yang begini, ada HMI yang begitu, itu memang karena memang mereka ada di mana-mana. Begitu Termasuk luasnya juga begitu HMI juga. ada juga di berbagai partai politik dan sebagainya. Nah, menyangkut pertanyaan Anda itu ya kita memang berharap ya presiden-presiden sebelum Jokowi ya, apakah itu Pak SBY ataukah itu Ibu Mega ataupun itu Pak B.J. Habibie, itu harusnya juga memang memberikan suatu contoh ya bahwa mereka itu adalah negarawan ya. Kalau memang ada kasus, ada masalah, itu lebih baik dibicarakan secara langsung tanpa membuat satu pernyataan pers gitu kan. Kalau memang itu terkait misalnya bahwa ini adanya demonstrasi ataupun penggalangan massa, itu harusnya juga, ataupun ada tuntutan massa, itu harusnya juga bicarakan aja secara langsung dengan presiden ataupun dengan wakil presiden. Dan dalam hal ini memang Pak SBY sudah melakukan itu dengan Pak Wiranto ataupun dengan Pak Wakil Presiden Yusuf Kala. Ya. Tapi yang kita juga sangat sayangkan kenapa kemudian tidak ada komunikasi yang baik antara Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Dan memang kalau kita perhatikan pernyataan-pernyataan yang dituduhkan oleh teman dari Forum Komunikasi HMI itu memang ada benarnya ya, 2 poin paling tidak ya yang mereka sebutkan ya. 1, sampai lebaran kuda tuntutan akan tidak berhenti. Yang kedua, apakah negeri ini akan kebakaran gitu. Kalau kemudian tuntutan terhadap Ahok itu tidak diproses. Diproses ya, betul. Nah, yang jadi pertanyaan kita bersama itu adalah apakah pernyataan beliau itu memang sebagai mantan presiden atau sebagai ketua umum Partai Demokrat atau seorang bapak yang kebetulan anaknya juga ikut bertarung di Pilkada DKI untuk jadi calon gubernur ya. Itu buat saya kalau tiga posisi itu tentunya akan memiliki perbedaan dalam nuansa politiknya begitu. Oke, mungkin nanti kita bisa tanyakan pada Hinca Panjaitan yang nanti akan bergabung sama kita setelah jeda. Nanti kita akan tanyakan mengenai hal tersebut dan mengapa jadi, mungkin banyak pertanyaan warga, mengapa jadi begini, saling melapor, apakah tidak ada lagi silaturahmi lagi yang bisa menyelesaikan hal ini? Kita akan bahasnya setelah. Iya. Ya, saling tuding siapa? Dari perbincangan tadi itu ada satu pernyataan dari Ketua HMI di mana Ketua HMI Pusat itu menyatakan bahwa Adel Setiawan dan kawan-kawan ini kedapatan gitu ya mendukung Ahok pada saat pencalonan Ahok ya. Kita bukan ngomongin soal figur Ahoknya ya, tetapi kelompok yang mendukung Ahok, di mana partai terbesar yang mengusung ya ada sebuah partai ya jadi nggak jauh-jauh dari partai yang itu atau ada partai yang lain gitu, pokoknya yang dukung Ahok waktu itulah gitu ya. Jadi intinya Adel Setiawan ini sejak tahun 2016 memang menurut Ketua HMI tadi itu ditemukan temuan-temuan terkait dengan pergerakan partai, pergerakan politik lah pokoknya ya, begitu ya. Dan pernah juga mendukung paslon di Jakarta seperti itu. Dan kalau hari ini nggak tahu ya, kalau hari ini tahun 2025 nggak tahu. Cuman yang jelas yang bersama Adel, pengacaranya Adel tuh Rezekinta Sohrizal kalau nggak salah, yang kan Adel melaporkan melalui LBHPI ya, itu pada tahun 2024 Rezekinta Sohrizal ini merupakan tim ketua hukum dari tim hukum maksudnya, tim hukum dari pasangan Anies Baswedan dengan Caimin ya, si Rezekinta Sohrizal ya. Jadi kalau dibilang Adel ini
melaporkan KDM sebagai orang tua, maksudnya tanpa embel-embel latar belakang politik, ini sangat sulit diterima ya, karena itu tadi ya 2016 backgroundnya seperti ini ya. Ada lah, kita nggak ngomongin siapa yang salah siapa yang benar 2016 ya. Ini bukan urusannya KDM ini ya 2016 ya. Cuman yang jelas Adel nih ada lah kaitannya dengan politik gitu ya. Dan 2024 LBH yang dia tumpangi untuk melaporkan KDM, direkturnya Rezekian Rizal itu merupakan tim hukum dari Anies Caimin. Jadi ada kaitannya dengan politik lagi. Jadi ya ini merupakan dokumen yang luar biasa. 2016 masih ada disimpan. Ternyata ada juga sudah muncul ya tahun 2016 ya guys ya. Dan sekarang ya kita tunggu ya perkembangan dari Bareskrim Polri ya. Kalau memang ditolak masih pengen dengar langsung dari Bareskrimnya ya. Nah itu. Lalu tapi kalaupun nggak ada respon, ini juga janggal juga karena gini, waktu itu Adel diwawancara kan ngomong kira-kira ya seminggu nanti nunggu kabar dari Bareskrim ya. Biasanya mungkin dikabari kalau ada dokumen yang kurang atau gimana, tapi ini udah seminggu lebih nggak ada kabar dari Bareskrim. Jangan-jangan laporannya dicuekin. Jadi laporan Adel Setiawan dicuekin Bareskrim Polri gitu mungkin ya. Ya kita tunggulah ya. Ya guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video-video menarik lainnya ya. Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.